Jensen Shield, dan urgensi pemanfaatan pemain keturunan dalam pembangunan timnas Indonesia yang berkelanjutan. Sebuah pendapat dari R. Agus Supriyanto. Sepak bola nasional tidak pernah hanya soal skor akhir. Ia adalah gambaran cara sebuah bangsa berpikir, bersikap, dan mengambil keputusan strategis. Tim nasional bukan sekadar kumpulan pemain terbaik pada satu waktu, melainkan hasil dari proses panjang tentang sistem pembinaan, keberanian membaca peluang, serta kemampuan mengelola masa depan. Karena itu, ketika kita membicarakan nama Jensen Shield, pembahasannya tidak boleh disederhanakan hanya menjadi isu naturalisasi. Jensen Shield harus ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. Bagaimana Indonesia membangun tim nasional yang berkelanjutan, kompetitif, dan berkeadilan. Selama bertahun-tahun, diskursus tentang pemain keturunan di Indonesia selalu berulang. Nada yang muncul seringkali emosional, defensif, bahkan reaktif. Ada kekhawatiran bahwa kehadiran pemain keturunan akan menutup jalan pemain lokal. Ada pula anggapan bahwa naturalisasi adalah jalan pintas yang merusak fondasi. Namun, pertanyaan mendasarnya seharusnya bukan itu. Pertanyaan yang lebih jujur adalah, apakah kita sedang membangun sistem yang kuat atau hanya mempertahankan romantisme masa lalu? Sepak bola modern tidak mengenal dikotomi sempit antara lokal dan keturunan. Yang ada adalah kualitas, kebutuhan tim, dan kesesuaian dengan visi jangka panjang. Indonesia memiliki talenta lokal yang melimpah. Itu adalah fakta. Namun kita juga harus jujur mengakui bahwa pada level internasional tertentu, masih ada celah yang belum sepenuhnya tertutup, baik secara fisik, taktis, maupun pengalaman kompetisi. Disinilah konteks pemain keturunan menjadi relevan. Pemain keturunan bukan solusi tunggal, namun ia bisa menjadi akselerator jika digunakan dengan tepat. Dan Jensen Shield adalah salah satu contoh peluang tersebut. Secara fisik, Jensen Shield menghadirkan sesuatu yang selama ini menjadi pekerjaan. Rumah tim nasional Indonesia, posturnya tinggi, kuat dalam duel udara, dan stabil saat berhadapan dengan striker yang mengandalkan kontak badan. Di level Asia, apalagi Asia Timur dan Timur Tengah, aspek fisik bukan lagi pelengkap. Ia adalah syarat minimum. Tim yang tidak kuat dalam duel udara dan second ball hampir selalu berada dalam posisi rentan. Namun kekuatan Jensen Shield tidak berhenti pada tubuhnya. Yang lebih penting adalah cara ia menggunakan tubuh itu dengan kecerdasan. Dalam situasi bertahan, Jensen Shield dikenal tidak gegabah. Ia membaca arah bola, pergerakan lawan, dan sudut ruang dengan tenang. Dalam duel 1 lawan 1, ia lebih memilih menutup jalur, memaksa lawan menjauh dari area berbahaya daripada sekadar mengejar tackle. Ini adalah kualitas yang lahir dari jam terbang dan pendidikan taktis yang matang. Sepak bola internasional tidak hanya menguji kekuatan kaki, tetapi juga kejernihan berpikir dalam tekanan. Pengalaman karier Jensen Shield di lingkungan kompetisi yang lebih terstruktur membentuk kebiasaan itu. Ia terbiasa bermain dalam sistem, menjaga garis pertahanan, dan memahami tanggung jawab posisi. Ketika pemain dengan latar seperti ini masuk ke tim nasional, dampaknya tidak hanya kasat mata saat pertandingan. Ia juga terasa dalam latihan, komunikasi antar pemain, dan disiplin taktik. Inilah poin yang sering diabaikan. Pemain keturunan tidak hanya mengisi starting 11. Mereka membawa standar tempo latihan, standar konsistensi performa, standar profesionalisme. Dan standar inilah yang justru sangat dibutuhkan untuk mengangkat kualitas pemain lokal. Karena peningkatan kualitas tidak selalu datang dari teori, tetapi dari contoh nyata di lapangan
Kekhawatiran bahwa pemain keturunan akan mematikan potensi lokal sejatinya berangkat dari asumsi bahwa sistem kita rapuh. Padahal, jika sistem pembinaan kuat, kompetisi sehat, dan seleksi transparan, tidak ada pemain yang tersingkir tanpa alasan. Yang bertahan adalah mereka yang siap bersaing. Disinilah esensi keadilan dalam pembangunan tim nasional. Keadilan bukan berarti semua mendapat tempat yang sama, melainkan semua mendapat kesempatan yang sama untuk membuktikan diri. Pemain lokal harus diberi ruang berkembang, tetapi ruang itu tidak boleh menjadi zona nyaman yang kebal dari persaingan. Justru persaingan sehat termasuk dengan pemain keturunan adalah bahan bakar kemajuan. Namun, penting ditegaskan, pemanfaatan pemain keturunan tidak boleh bersifat tambal sulam. Naturalisasi yang dilakukan tanpa peta jalan hanya akan menghasilkan ketergantungan. Hari ini mungkin membantu, tetapi esok justru melemahkan fondasi. Karena itu, kehadiran pemain seperti Jensen Silt harus diposisikan. Dalam kerangka strategi nasional jangka panjang, ia harus terhubung dengan program pembinaan usia muda. Ia harus selaras dengan filosofi permainan tim nasional. Dan ia harus menjadi bagian dari proses transfer pengetahuan kepada pemain lokal. Dalam konteks ini, pemain keturunan adalah jembatan, bukan tujuan akhir. Jembatan antara kondisi hari ini dan cita-cita masa depan. Kita juga harus menyadari satu hal penting. Kesempatan merekrut pemain keturunan tidak selalu datang 2 kali. Ada batas usia. Nasionalisme dalam sepak bola tidak diukur dari tempat lahir semata. Ia diukur dari komitmen, pengorbanan, dan kesediaan berjuang di bawah satu bendera. Jika seorang pemain memiliki garis keturunan Indonesia, memahami makna lambang Garuda, dan bersedia mendedikasikan karier internasionalnya untuk merah putih, maka ia adalah bagian dari cerita bangsa ini. Tugas federasi, pelatih, dan ekosistem sepak bola nasional adalah memastikan bahwa pemain tersebut masuk ke dalam sistem yang benar, bukan sekadar menjadi solusi instan. Jensen Silt dalam hal ini bukan sekadar nama. Ia adalah simbol dari pilihan strategis. Pilihan antara bersikap emosional atau rasional. Pilihan antara bertahan pada zona nyaman atau melangkah maju. Pilihan antara reaktif atau visioner. Pembangunan tim nasional yang berkelanjutan menuntut keberanian. Keberanian mengambil keputusan yang mungkin tidak populer, tetapi diperlukan. Keberanian melihat sepak bola sebagai proyek jangka panjang, bukan sekadar hasil satu turnamen. Jika Indonesia ingin benar-benar naik kelas, maka setiap peluang peningkatan kualitas harus dipertimbangkan secara serius, termasuk melalui pemain keturunan seperti Jensen Silt, bukan untuk menggantikan potensi lokal, melainkan untuk mempercepat pertumbuhan.